Ojo ngumbar nafsu lan angkara. Selilit Sang Kiai, sebuah esai M.H. Ainun Najib. Tidak jelas apa bahasa Indonesianya, tapi biasa disebut selilit. Kalau habis ditraktir makan sate, biasanya ada serabut kecil sisa daging nyelip di antara gigi. Itulah selilit. Selilit sama sekali tak penting, tak pernah jadi urusan nasional, tak berkaitan dengan setiap kampanye pembangunan. Koran tak pernah mengcovernya. Para ilmuwan atau penyair tak pernah mengingatnya. Bahkan satu-satunya produksi ekonomi yang punya urusan dengannya disebut tusuk gigi, bukan tusuk selilit. Padahal selilitlah yang ditusuk. Namun begitulah. Selilit pernah memusingkan seorang kiai di alam kuburnya, bahkan mengancam kemungkinan suksesnya masuk surga. Ceritanya, dia mendadak dipanggil Tuhan sebelum para santrinya siap untuk itu. Murid-murid setia itu sesudah menguburkan sang kiai, lantas ngelembur mengaji berhari-hari agar diperkenankan bertemu ruh beliau barang 1-2 jenak. Dan Allah yang maha memungkinkan segala kejadian akhirnya menunjukkan tanda kebenarannya dalam mimpi para santri itu. Ruh kiai menemui mereka. Terjadilah wawancara singkat perihal nasib sang kiai di sana. Baik-baik nak, dosa-dosaku umumnya diampuni, amalku diterima. Cuma ada satu hal yang membuatku masyghul. Kalian ingat? Waktu aku memimpin kenduri di rumah Pak Kusen, sehabis makan bareng, hadirin berebut menyalamiku, hingga tak sempat aku mengurus lilit di gigiku. Ketika pulang, di tengah jalan, barulah bisa kulakukan sesuatu. Karena lupa nggak bawa tusuk selilit, maka aku mengambil potongan kayu kecil dari pagar orang. Kini, alangkah sedihnya. Aku tak sempat minta maaf kepada yang empunya perihal tindakan mencuri itu. Apakah Allah bakal mengampuniku? Para santri pun turut berduka, kemudian membayangkan alangkah lebih malangnya nasib sang kiai bila selilit di giginya itu serta tusuk yang dicurinya itu sebesar gelondongan kayu raksasa di hutan Kalimantan. Lebih-lebih kalau menyamai Hotel Asoka atau Candi Borobudur, setidaknya satelit Palapa. Jabut nyawa para malaikat. Ada satu intensitas rohani tertentu dari hidup manusia, yakni tempat Tuhan begitu mutlak, tempat pahala begitu sakral, dan dosa begitu menakutkan lebih dari banaspati. Intensitas itu tentunya bergantung pada bagaimana seseorang mengolah dirinya dalam hidup. Meski demikian,
Hal itu sebenarnya naluriah saja. Tanpa mengenal konsep dosa secara agama pun, orang yang menebang pohon angker dan jatuh sakit menganggap penyakitnya karena dosa kepada yang punya dan menjaga pohon itu. Ada juga yang merasionalisasi karena tindakan penebangan itu merusak sistem ekologis. Seorang Indian Wintu di California berkata pilu, orang-orang kulit putih ini tak pernah mencintai tanah, rusa, atau beruang. Jika kami makan daging, kami tak menyisakannya. Jika kami memerlukan akar, kami bikin lubang, bukan mencerabutnya. Kami tak menumbangkan pohon, kami hanya memakai kayu yang sudah mati. Tapi orang kulit putih membajak tanah, merobohkan pohon, membunuh segala yang dikehendaki. Pohon-pohon menangis, "Jangan, aku luka dan sakit." Tapi mereka mencabutnya, memotong-motongnya. Ruh tanah benci mereka. Mereka meledakkan batu-batu, gunung-gunung kecil, menghamparkannya di tanah hingga saling tak bisa bernapas. Batu-batu mengaduh, "Jangan, aku pecah dan sedih." Tapi mereka tak ambil peduli. Bagaimana roh batu menyayangi mereka? Apa saja yang tersentuh tangan mereka, rusaklah segala sesuatu itu. Anggone njabut nyawa para malaikat, ngenteni Naluri jernih suku Wintu bagai menyindir sejarah. Sesudah kepunahan bangsa kulit merah, manusia dengan kecerdasan berhasil menaklukkan alam, menggenggamnya, mengeksplorasinya, mengeksploitasinya, menyulapnya menjadi surga impian, memakannya, menghabiskannya, menguras, dan mengenyamnya demi kelayakan-kelayakan yang irasional dan mubazir, bagai direncanakan untuk menyegerakan berbagai kehancuran yang ditutup-tutupi. Jika naluri suku Wintu bisa disebut identik dengan kesadaran dosa, pada zaman serba penaklukan ini, rumusan dosa telah begitu sukar diperoleh. Segalanya serba berkaitan, semrawut, dan membenang kusut. Menjadi tak begitu penting, juga di negeri yang bangsanya tampak begitu religius. Kata Tuhan disebut ratusan kali setiap hari. Konsep dosa tidak memiliki fungsi di hampir setiap kebijaksanaan yang menyangkut orang banyak. Konsep dosa hanya tersisa di bagian pinggiran dari urusan pokok masyarakat. Dan di bagian pinggiran itulah hidup Pak Kiai yang sangat masyghul akibat dosa selilitnya. 10 September 1983.